ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Untuk sore hari ini setelah kita membahas tentang Kitabul Ilmi, sekarang kita membahas tentang buku Syarhu Salasatil Usul, ya, penjelasan tentang 3 prinsip di dalam agama, ya. Penjelasan tentang 3 prinsip di dalam agama. Nah, buku ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, rahimahullah ta'ala. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya. Penjelasan daripada 3 prinsip agama ini, ya, dimulai dengan, ya, basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, kenapa dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ya, fungsinya adalah yang pertama, ya, at-tabarruk bil bada'ati bi Bismillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi mencari keberkahan, ya, dengan memulai, ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hal ini berdasarkan, ya, firman sabda Nabi sallallahu, kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar. Ya, setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala maka dia abtar. Ya, abtar ini maknanya apa? Ya, hilang keberkahannya. Ya. Nah, maka ketika seseorang itu, ya, memulai satu pekerjaan, termasuk di dalamnya adalah ketika, ya, menjelaskan atau membahas tentang ilmu, maka dengan mengucapkan Bismillah itu sebagai bentuk tabarruk, ya, tabarruk itu artinya apa? Ya, untuk mendapatkan keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan keberkahan di sini? Keberkahan itu adalah apa? Kebaikan yang sangat banyak dan kebaikan itu, ya, terus menerus. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita mengucapkan Bismillah di dalam setiap pekerjaan, maka kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, untuk pekerjaan tersebut. Ya. Nah, kemudian mu'allif rahmatullah mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina nata'allamu arba'i masailah. Ya. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. As-saniyatu al-amalu bihi. As-salisatu ad-da'watu ilaih. Ar-rabi'atu as-sabru 'ala al-ada'ihi. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati Anda, bahwasannya wajib bagi setiap kita untuk mempelajari 4 masalah. Ya, jadi ada 4 kewajiban bagi seorang muslim ataupun muslimah, ya, yang harus dipelajari.
Yang pertama adalah apa? Ilmu. Ya, yang pertama adalah ilmu. Nah, yang dimaksud dengan ilmu itu adalah apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Nah, jadi maksud dengan ilmu adalah apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah mengenal apa? Agama Islam ya dengan dalil-dalil. Nah, itulah yang disebut dengan apa? 3 prinsip di dalam agama. Ma'rifatullah, ma'rifatu Nabi, dan ma'rifatul Islam. Mengenal Allah, mengenal Nabi SAW, dan mengenal Islam berdasarkan dalil. Nah, kemudian masalah yang kedua adalah al-amal bihi. Ya, jadi setelah mengilmui tentang 3 hal tersebut, kemudian apa? Mengamalkannya. Nah, kemudian yang ketiga setelah mengamalkan artinya apa? Mendakwahkannya. Dan yang keempat adalah apa? Ya, bersabar ketika mendakwahinya. Ya. Nah, jadi ini 4 kewajiban bagi seorang muslim ataupun muslimah ya, mempelajari tentang ilmu ya, berkaitan dengan pengenalan terhadap Allah, pengenalan Nabi dan agama Islam, mengamalkan, berdakwah, dan apa? Sabar ya ketika mendakwah ini. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati ya, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita mulai yang pertama adalah tentang ilmu, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang dimaksud dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah pengenalan Allah Subhanahu wa taala yang berkonsekuensi ya, menerima ya dan tunduk dengan apa yang disyariatkan. Ya. Menerima dan tunduk dengan apa yang disyariatkan. Yang pertama. Jadi ketika seorang itu mengenal Allah, ya, maka apa konsekuensinya? Dia apa? Menerima dan tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah apa? Ya. Wa tahkimu syariatihi allati ja'a biha Rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berhukum dengan syariatnya, di mana syariat ini adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oke. Nah, jadi ini adalah apa? Konsekuensi daripada seseorang ketika mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang itu tidak sampai kepada hal ini, maka apa? Dia tidak dianggap sebagai orang yang mengenal Allah. Sampai dia betul-betul apa? Menerima dan tunduk dengan syariat, kemudian apa? Ya, berhukum dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah, cara mengenal Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah dengan ya ayat-ayat syar'iyah. Ya. Ayat-ayat syar'iyah. Memperhatikan ayat-ayat syar'iyah. Ayat-ayat syar'iyah ini adalah apa? Ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa? Kita mempelajari, mengkaji, ya, tentang Al-Quran dan juga apa? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan apa? Ya, mempelajari ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Ya. Ayat-ayat kauniyah ini adalah apa? Seluruh makhluk yang ada di alam ini. Ya. Bagaimana kita mempelajari tentang alam semesta, bagaimana kita mempelajari tentang manusia, bagaimana kita mempelajari tentang binatang ataupun hewan. Ya.
yang semuanya adalah apa? Untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dalam surat Az-Zariyat ayat 21 dan 20 dan 21 disebutkan wa fil ardi ayatun lil muqinin. Ya, di muka bumi itu ada ayat, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin, wa fi anfusikum, dan juga di dalam diri kalian. Afala tumsirun, apakah kalian tidak memperhatikan? Ya. Nah, jadi ini yang disebut dengan apa? Ma'rifatullah. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang dimaksud dengan mengenal Rasul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pengenalan yang berkonsekuensi, menerima segala ya tuntunan, ajaran ya sunnah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi menerima. Ya, tidak hanya menerima, ya. Yang kedua apa? Wa tasdiquhu fima akhbar. Ya, membenarkan berita yang disampaikan. Ya, setiap berita-berita yang disampaikan oleh Nabi Sallam atau kita harus apa? Membenarkan. Nah, baru yang ketiga adalah imtisalu amrihi fi ma amara wa ijtinabu ma nahaa anhu wa zajara. Ya, yang ketiga apa? Melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Ya. Nah, baru yang keempat apa? Wa tahkimu syariatihi wa ridha bi hukmihi. Berhukum dengan syariatnya dan ridha dengan ketetapan. Ya. Nah, jadi ada 4 berkaitan dengan apa? Ya, konsekuensi daripada kita mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi yang pertama apa? Qabulu ma jaa'a minal hadi wa dinil haq. Ya, minal huda wa dinil haq. Ya, menerima apa yang datang dari Nabi. Kemudian yang kedua, tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan apa yang diberitakan Nabi. Kemudian yang ketiga apa? Imtisalu amrihi fi ma amar. Ya, melakukan perintahnya. Dan yang ketiga adalah menjauhi larangannya. Ya, baru yang keempat adalah apa? Ya, berhukum dengan syariatnya dan ridha dengan apa? Ketetapan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 65 berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ya, sekali-kali tidak, ya, demi Rabbmu, ya, sekali-kali tidak mereka itu beriman demi Rabbmu sampai mereka itu menjadikanmu wahai Muhammad ya sebagai hakim ya di dalam setiap apa yang menjadi perselisihan di antara mereka. Ya. Kemudian apa? La yajidu fi anfusihim harajan. Ya, kemudian tidak ada keberatan di antara mereka dengan apa? Mimma qadaita, dari apa yang telah engkau tetapkan ataupun putuskan. Ya. Nah, baru yang ketiga wa yusallimu taslima. Kemudian apa? Tunduk ya dengan sebenar-benar ketundukan. Nah, maka ini apa? 3 kewajiban ketika kita mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, demikian pula disebutkan di dalam surat An-Nur ayat ke-51. Ya, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ya, hanyalah
perkataan orang-orang yang beriman ketika mereka itu diseru kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul itu menghukumi perselisihan di antara mereka, ayyakulu, mereka itu mengatakan apa? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah apa? Orang-orang yang beruntung. Nah, demikian pula dalam surat An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian itu berselisih dalam satu masalah, maka apa? Farudduhu ila Allah wa rasul. Maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud adalah apa? Kembalikanlah kepada kitabullah, yaitu Al-Quran, dan kembalikanlah kepada sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Maka itu adalah lebih baik, Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka akan atau fitnah akan menimpa mereka dan azab yang sangat pedih akan menimpa mereka. Nah, maka Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di sini menyebutkan atau mengutip salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Ketika beliau mengatakan, at-tadri mal fitnatu, apakah engkau tahu apa yang disebut dengan fitnah itu? Maka beliau mengatakan, al-fitnatu asyirku, fitnah itu adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'du qawlihi ayyaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayt fayahliku. Jadi apa? Bisa saja seseorang ketika menolak sunnah Nabi SAW, menolak perintah Nabi SAW, maka apa? Di dalam hatinya itu ada az-zayg, ada penyimpangan, fayahliku, maka apa? Dia akan celaka ataupun binasa. Nah, maka nanti ketika Nabi SAW mengatakan kepada orang yang sedang makan dengan tangan kiri, Nabi mengatakan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Kemudian orang itu mengatakan, saya tidak mampu untuk makan dengan tangan kanan. Tetapi dia bukan tidak mampu, tetapi dia tidak mau, enggan dan sombong. Sampai Nabi SAW mengatakan, engkau benar-benar tidak mampu untuk makan dengan tangan kanan. Sehingga akhirnya orang tersebut tidak mampu mengangkat tangannya untuk memasukkan makanan ke mulut. Nah, sehingga kita perlu berhati-hati dalam masalah. Artinya kalau kita memang belum mampu, maka kita katakan saya belum mampu. Jadi jangan sampai kita menolak, jangan sampai kita mengingkari dan lain sebagainya. Kalau belum mampu, saya belum mampu. Saya belum mampu, saya akan membiasakan, saya akan melatih dan seterusnya. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil.
Nah, yang dimaksud dengan Islam di sini ada dua ya pengertian. Ada Islam bimaknal am, Islam dengan pengertian umum. Ya. Nah, beliau mengatakan huwa ta'abbudu lillahi bima syara'a munzu an arsalallahu ar-rusula ila an taqumas sa'ah. Yaitu apa? Ta'abbud, peribadatan kepada Allah dengan apa yang telah disyariatkan ya sejak Allah mengutus ya Rasul sampai dengan hari kiamat. Nah, jadi Islam yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam sampai dengan Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW itu apa? Sama. Mereka semuanya apa? Menyeru, mengajak kepada apa? Agar manusia beribadah. Itu namanya al-Islam bimakna am. Islam bermakna apa? Umum. Ya. Nah, sehingga apa? Ya, banyak ayat yang menyebutkan bahwasanya syariat-syariat terdahulu ya seluruhnya adalah Islamun lillahi azza wa jalla. Yaitu apa? Ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ambil contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 128 ya. Doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya apa? Ya, semua agama itu mengajarkan tentang ketundukan kepatuhan kepada Allah dengan apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah al-Islam bimaknal khas. Ya, Islam dengan makna khusus. Yang dimaksud adalah ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Ya, seluruh ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi terdahulu, maka apa? Itu terhapus. Ya, itu terhapus. Ya. Nah, sehingga ketika orang-orang yang mereka beriman kepada Nabi Musa, orang-orang yang beriman kepada Nabi ya Isa alaihissalam, ketika datang Nabi Muhammad SAW, mereka harus apa? Mengikuti ya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dan inilah agama Islam yang hanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Ali Imran ayat 19 disebutkan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah apa? Islam. Dalam surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang siapa yang mencari agama selain Islam, maka falan yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima selamanya ya dari amal yang dilakukan, dan dalam kehidupan akhirat maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ya pengenalan terhadap Islam ini disebutkan bil adillah, dengan apa? Dengan dalil-dalil. Ya, dengan dalil-dalil. Nah, apa yang dimaksud dengan dalil di sini? Ya, kata al-adillah itu adalah bentuk jamak dari dalil. Ya, dalil itu adalah apa? Ma yurshidu ilal matlub. Ya, sesuatu yang menunjuki kepada apa yang dicari. Itu namanya apa? Dalil atau petunjuk. Ya. Jadi ketika kita misalkan mencari sesuatu, kemudian ada petunjuknya, maka itu adalah dalil. Ketika misalkan kita cari alamat, ya, rumahnya Pak RT itu di mana? Nah, kemudian kita dikasih petunjuk. Oh, rumahnya Pak RT itu nanti apa? Dekat pos ronda. Kemudian apa? Rumahnya catnya warna hijau misalkan.
kemudian pagarnya di situ apa? Ada pohon mangga. Itu namanya dari petunjuk. Ya. Nah, demikian pula ketika kita mengenal Islam ini harus dengan apa? Dengan dalil, dengan petunjuk. Ya. Jadi tidak bisa ketika kita mengenal Islam itu apa? Kenapa kok Anda ikut Islam? Ya, orang tua saya itu Islam. Saya ikut apa? Orang tua saya. Ya, saya Islam ini karena apa? Leluhur saya. Ya. Saya Islam ini karena apa? Tradisi dan lain sebagainya. Saya Islam ini hanya sekedar apa? Ikut-ikutan. Nah, tidak seperti itu. Artinya kita berislam itu harus dengan apa? Dengan dalil. Ya. Nah, dalil itu yang pertama adalah apa? Dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua yang disebut dengan dalil itu adalah dalil akal. Ya, artinya apa? Ketika kita berislam itu harus ada dalil dari Quran dan Sunnah. Ya, kenapa kita sholat? Karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita sholat. Ya, aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Kenapa kita puasa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa kita puasa Asyura? Ya, kenapa? Karena ada dalil, yaitu apa? Ya, perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi seperti itu. Jadi setiap kita melakukan amal di dalam Islam, sebelum melakukan syariat dalam Islam, maka harus disertai dengan apa? Dalil. Ya. Nah, ada dalil yang sifatnya wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Ada dalil yang sifatnya apa? Akal, berkaitan dengan apa? Penjelasan. Ya, misalkan apa? Ya. Kenapa kita berpuasa? Ya, puasa itu selain perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka puasa itu juga adalah apa? Bisa menyehatkan apa? Badan, misalkan. Ya, ketika kita misalkan menahan lapar, ya, mulai dari terbit fajar sampai apa? Terbenamnya matahari, ternyata itu apa? Ya, adalah ya untuk memberikan kesehatan kita. Nah, kenapa? Karena faktor penyakit ya yang paling banyak dialami oleh manusia adalah kaitannya dengan masalah apa? Makan. Ya, jam 7 makan pagi. Nanti jam 9 apa? Jajan. Ya, ada yang jajan cilok, ada yang jajan cilok, begitu. Ya, nanti jam 12 makan siang lagi. Nanti jam 2 apa? Jajan lagi. Ya, jajan ayam, jajan bakso, ya, seperti itu. Nanti jam 4 nanti apa? Ada yang lewat lagi, jajan, ya, es lah dan lain sebagainya. Nanti jam 6 makan lagi, ya. Sebelum tidur nanti apa? Makan lagi dengan cara apa? Ngemil, ya. Aduh nggak bisa tidur, ngemil makan. Nah, terus begitu. Kalau itu terus menerus dilakukan, maka apa? Itu bisa menimbulkan apa? Penyakit. Nah, itu contoh begitu ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi yang pertama dengan apa? Dengan dalil yang bersifat ya wahyu Quran dan Sunnah. Yang kedua apa? Dalil berkaitan dengan apa? Akal, seperti itu. Ya. Nah, di mana setiap ya syariat yang ada di dalam ya Islam ini semuanya adalah untuk kemaslahatan manusia. Nah, jadi ketika kita mengamalkan Islam ini ya dengan menyeluruh, maka itu sebetulnya adalah untuk kemaslahatan manusia. Ya, jadi bukan untuk membebani, walaupun kadang-kadang berat. Ya, walaupun kadang-kadang apa? Ya, capek dan seterusnya. Tapi ketika itu kita apa? Ya, akan diberikan kemaslahatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak apa? Ya, mengamalkan. Nah, kemudian ya kewajiban yang kedua adalah mengamalkan daripada ilmu yang telah kita pelajari ya
Nah, baru yang ketiga adalah berdakwah, dan yang keempat adalah apa? Bersabar di atas jalan dakwah tersebut. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya, insyaallah nanti kita akan melanjutkan kembali ya berkaitan dengan pembahasan syarah salah satu usul ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, karena sebentar lagi akan berbuka, kita siapkan berbuka, kita akhiri dan kita tutup ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.